Orang yang tarikan uangnya kuat, afirmasinya jangan uang, Mas. Jadi gini, tahun depan aku punya duit 500 juta. Itu tarikannya lemah. Tapi kalau gini, tahun depan aku akan ketemu orang yang membuat aku mendapatkan penghasilan 500 juta. Nangkep nggak? Ini penting banget, Mas, untuk momentum perubahan. Jadi gini, Mas, banyak orang tuh sebenarnya udah lengkap semuanya. Pas timingnya salah, dia terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi terlalu cepat pun salah, terlalu lambat pun salah. Tapi lebih mending terlalu lambat dibanding terlalu cepat. Kalau Anda itu kebingungan, harus mutusin apa, jalan hidup Anda kemana, kerja apa, bingung. Maka aku menawarkan satu cara, dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang. Tentukan dulu tempat di mana Anda merasa paling yes itu gue ke situ deh kayaknya. Ya, teman-teman, kita masih bersama dengan Mas Harif Verha. Luar biasa sekali. Kita dapat sesuatu cakrawala yang baru terus gitu ya. Dan selanjutnya aku mau tanya lagi nih tentang, sebenarnya ini dulu sudah sering banget, bahkan kita mungkin pertama kali dengar ya dari Mas Harif Verha tentang eksperimen kupu-kupu kuning itu yang pernah dibahas pada video terdahulu gitu ya. Nah, pertanyaannya, manfaat lanjutannya gitu, next-nya akan seperti apa sih dari eksperimen kupu-kupu kuning tersebut, Mas Harif? Kupu-kupu kuning ya. Sebenarnya kan eksperimen kupu-kupu kuning sebenarnya kan ada 2 poin yang dilatih ya, Mas. Yang pertama latihan untuk atensi dan latihan let go. Gitu loh. Jadi atensi kan berarti kan Anda membayangkan kupu-kupu kuning. Itu kan sebenarnya latihan untuk fokus ya. Jadi orang yang gagal dalam eksperimen itu bisa karena kurang atensi atau kurang let go. Cuman 2. Nah, yang paling gampang tuh memberi atensi karena paling gampang kan menginginkan ya. Jadi di sini atensinya kupu-kupu kuning. Tapi banyak orang itu kan kejebak dengan kata-kata 48 jam eksperimennya itu. Sehingga membuat dia merasa, nah ini Mas, di satu sisi kemendesakan itu akan menggerakkan mekanisme kita dicukupi kebutuhan. Tapi jebakan dari kebutuhan adalah kemelekatan. Karena kan kita ingin bersegera dan itu membuat kita tidak sabar dan tidak let go. Nah makanya manfaat dari eksperimen itu sebenarnya 2, yaitu latihan atensi dan latihan let go. Tapi yang saya mau bicarakan adalah eksperimen lanjutan. Banyak yang cukup gagal di situ, Mas. Mas aku kok ini udah terhitung berapa bulan nggak datang-datang kupu-kupunya gitu kan. Nah, terus ada beberapa yang saya bilang, coba besok kamu ganti jangan kupu-kupu kuning. Kamu ganti misalkan, aku pengen ketemu orang besok yang pakaiannya pink cowok. Bukan kupu-kupu, bajunya pink. Nah, Temu Yohan. Oke ya. Terus ada juga yang tak berikan PR gini. Saya seminggu dari hari ini akan ketemu dengan uang 5.000 sobek sebelah kanan. Nah, tahu nggak Mas? Ada orang yang kesulitan untuk meng-attract kupu-kupu kuning tadi. Ternyata kalau kita diganti objeknya, itu ada orang yang lebih gampang narik duit sobek tadi dibandingkan kupu-kupu kuning, atau narik orang berbaju pink dibandingkan kupu-kupu kuning. Faktor apa yang bikin kayak gitu? Preferensi, Mas. Jadi gini contohnya. Harif Verha itu sebenarnya cukup kuat di banyak tarikannya. Tapi aku tuh paling kuat narik orang, Mas. Jadi kalau orang yang tarikan terhadap uangnya lemah, tapi dia kuat narik orang. Contohnya gitu, tesnya gini teman-teman ya. Saya akan nemu duit 5.000 seminggu dari sekarang, sobek sebelah kanan. Kalau Anda sering nemu gitu, berarti kan tarikan Anda terhadap uang kuat ya. Kalau yang pria berbaju pink tadi bisa berulang-ulang, berarti tarikan Anda terhadap orang kuat. Aku tuh kuat Mas, narik orang. Artinya gini, orang yang tarikan uangnya kuat, afirmasinya jangan uang Mas. Jadi gini, tahun depan aku punya duit 500 juta. Itu tarikannya lemah. Tapi kalau gini, tahun depan aku akan ketemu orang yang membuat aku mendapatkan penghasilan 500 juta. Nangkep nggak? Harus ada kata orang di situ. Ini kembali pada tipen tadi ya. Itu. Pola tadi ya. Makanya saya bilang jurusnya Harif Verha tuh itu aja. Saking sederhananya akhirnya kelihatan receh. Iya, benar-benar. Loh, kenapa Anda harus memaksakan cara tertentu padahal Anda kuat dalam hal lain? Bahkan ada orang yang ahlinya menciptakan situasi, Mas. Bukan narik orang. Nah, kan enggak? Iya. Contohnya gini, dia afirmasi.
aku ingin diangkat sebagai pimpinan di perusahaan, di mana pimpinan perusahaan harus pintar, harus gini, maksudnya dengan standar umumnya. Tapi dilalah gitu loh, ini nggak bisa terrealisasi. Dia malah ahli menciptakan situasi di mana kenapa akhirnya dia itu diangkat jadi pimpinan, karena banyak orang resign. Nangkep nggak? Jadi ibaratnya gini, ya Allah pintarkanlah aku. Ternyata nggak diwujudkan. Yang dia itu akhirnya tidak bertambah lebih pintar, cuman terlalu banyak orang bodoh di sekelilingnya, situasinya, sehingga dia paling pintar sendiri. Nangkep nggak, Mas? Jadi kalau kita tuh pandai menciptakan situasi, maka afirmasi kita itu adalah, ya Allah hadirkan sebuah situasi di mana saya itu mudah untuk mendapatkan 100 juta. Itu yang mampu menarik situasi. Tapi kalau Anda kekuatannya narik orang, ya Allah pertemukan aku dengan seseorang yang bisa memicu aku untuk memiliki 100 juta. Tapi kalau Anda tuh ahli narik uang, ya Allah aku 100 juta, nggak apa-apa. Nah, temukan mana yang paling gampang Anda tarik dan jangan tarik yang Anda susah. Kenapa kok cari masalah Anda? Walaupun ada orang yang kuat narik di banyak hal, tapi tarikanku paling kuat narik orang. Iya. Jago telepati dong. Nah, berarti orang yang jago narik orang punya kemiripan karakteristik. Orang itu selektif banget milih teman. Karena dia selektif milih teman, berarti kan dia sangat presisi dalam milih orang. Iya. Dalam hal ini kita nggak berbeda. Kan? Iya kan? Itu. Jadi daya ungkit kita tuh di orangnya yang bisa bikin kita ke situ, bukan duitnya. Karena gini Mas, ya Allah, aku ingin 100 juta atau 500 juta, misalkan nih. Kemudian di situ tidak ada orang, berarti kan itu terjadi karena kita. Sumber daya kita sendiri. Tapi kalau ternyata kita itu butuh orang lain, itu harus ada orang di situ. Iya. Itu caraku, Mas. Seru. Jadi aku tuh selalu eksperimen. Aku tuh, kadang beberapa waktu polanya geser-geser. Nah, jadi buat Anda yang gagal di eksperimen kupu-kupu kuning, diganti objeknya. Dengan cara-cara tadi. Jangan monoton, berarti nggak cocok. Dengan dan bukan hanya berhasil tidaknya, kok aku mudah ya cari ini. Aku kok mudah ya untuk menarik yang begini. Kok aku mudah ya. Nah, yang menarik adalah orang-orang yang merasa dia itu, Mas, aku kok susah banget ketemu jodoh ya. Yang menarik, dia kalau narik cowok lebih gampang. Narik temen cowok gampang. Kenapa kok narik temen cewek nggak gampang? Iya. Nah, tesnya gitu. Aku besok mau ketemu cewek umurnya segini pakai baju hijau. Itu dulu dites dulu. Kalau kita bisa menghadirkan begitu, berarti sebenarnya kita tuh tarikannya ada untuk ke perempuan. Bukan ke jodoh dulu, tapi kita kok berjumpa dengan orang yang kita maksud. Jadi harus pinter-pinter mengenali patternnya. Aku tuh lebih cepat terkoneksi dengan seseorang yang baru tuh lewat media sosial. Betul. Kalau aku lewat acara-acara resmi terus tiba-tiba terpana pada pandangan pertama gitu. Betul. Gelem tak rapi orang. Iya. Kalau misalkan kita itu selalu dari pandangan pertama, berarti kekuatan kita di mata kan. Oke. Iya. Nah, itu harus dites, Mas, kalau aku. Tes mata. Kita liatin orang kayak gimana reaksinya. Sehingga kita tuh jadi tahu kita tuh mampunya di mana. Contoh aku, Mas, ya. Aku tuh ngamatin bahwa aku tidak pernah bisa menarik orang dari pandangan pertama. Aku tahu betul. Aku udah berapa kali dulu pacaran itu. Karena orang itu akan baru suka dengan Arif RH setelah tahu cara berpikirnya, tahu isi pikirannya. Oh gitu ya. Jadi need time. Jadi lu dengerin gua ngomong 1 jam, lu akan mencintai gua gitu. Tapi kalau pandangan pertama, skip gitu. Jadi aku tahu betul, berarti artinya aku nggak bisa mikat cewek sekilas. Kalau Mas Hendra bisa. Tolong jangan diperjelas ya kalau itu ya. Mainanku gitu-gitu, Mas. Keren. Ya. Makanya teman-teman ya, ayo belajar terus ya. Ini Ta'alaf itu supaya jadi sedekah jariah kita, dan teman-teman juga nggak perlu bingung, nggak perlu nge-give dan lain-lain, tidak masalah. Kita memang niatnya pengen bagi-bagi ilmu ini, kita share ke semuanya biar teman-teman makin hari yang suka belajar hidupnya jadi lebih baik gitu ya, perspektifnya jadi lebih luas gitu. Kalau teman-teman misalnya merasa terbantu dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arif,
silakan teman-teman kunjungi channel YouTube-nya Mas Harif aja atau TikTok IG-nya Mas Harif, support channelnya sebagai ucapan terima kasih gitu ya. Iya, dan jangan bandingkan dengan yang channel Ngaji Roso. Kameranya, cara syutingnya ya jauh lah. Enggak lah. Oke. Kayaknya cukup ya. Cukup lah ini Mas, cukup. Tapi nangkep ya maksudku ya. Jadi paling nggak follow up-nya kan. Follow up-nya. Manfaat lanjutannya. Karena banyak yang kok aku nggak bisa ya sekarang, gitu kan. Jadi merasa useless gitu. Jadi kalau misalnya pas nggak bisa ya jangan diterus-terusin terus. Coba ganti pola lain, ganti mana sesuai dengan tingkat kecocokan dan kenyamanannya kawan-kawan semuanya. Dan konteksnya adalah dalam eksperimen yang diukur bukan gagal atau berhasilnya. Ya. Tapi ngamatin pola, risetnya itu kata kuncinya. Ini ilmu mahal. Ya. Teman-teman sepakat semuanya ini ilmu mahal yang disampaikan sama Mas Harif gitu. Oke. Ya, pokoknya kalau habis sholat jangan lupa tawasul ke Sunan Kaliurang. Nah, sekarang Mas, apa sih Mas momen yang paling utama dalam momentum perubahan hidup seseorang itu, momen yang paling utamanya apa? Jadi kan momentum itu kan sebenarnya trigger orang itu untuk berubah gitu loh Mas ya. Tapi aku melihat orang tuh beda-beda. Cuman aku punya satu metode untuk mengetahui dia sebenarnya momentumnya di mana. Itu sebenarnya sering dipakai dalam manajemen sih, yaitu 5W 1H. 1H ya. Jadi 5 wanita 1 Hendra. Cancuk mana ini ya? Parah sih. Wah, ini jebakan ya ternyata. Ganti deh, jangan 5W 1H. Bercanda. Adik Simba aja. Bercanda. Kan aku suka ngebelokin spontan ya Mas ya. Oke. Enggak bercanda guys, ini bercanda. Kurang jadi 5W ya. 5W itu what ya, apa ya, kemudian what, Where, why, who, ya why, mengapa, kemudian apa Mas? Saya lupa. When ya? Aku fokus ke judul sih. Iya, when. 5 wanita 1 Hendra tadi. Sebentar. Aku ngepek. What, where, when, who, why. Kan, what, why, when. Where. Ya bener, when. When, kapan. Where, Kemudian, where, who. where. Where itu di mana. Who, siapa. Terus baru, how. Bagaimana. Nah, kebanyakan orang, Mas, itu lompat langsung nyari how ini. Caranya ini, afirmasi, caranya loa, caranya ini, caranya ini. Lompat ke sini. Padahal harusnya ini dulu dari atas ini. Ini karena ini yang paling gampang loh. Cara itu paling geletak, Mas. Cara itu udah Anda cek Ngaji Roso tuh, cara itu banyak banget disajikan narasumber itu. Bahkan satu narasumber bisa ngasih banyak cara. Yes. Pertama kali itu orang itu kalau mau mengalami perubahan yang ke arah lebih baik adalah tahu dulu apa yang harus diubah. What-nya dulu. Apa ya yang harus diubah ya? Kenapa? Contoh Mas ya, kan ada teknis, non teknis. Lah kalau ternyata yang bermasalah itu teknisnya, dia sibuk ngubah non teknis. Dia nggak ngerti apanya yang harus diubah ini, akhirnya dia investasi waktu, tenaga ke hal yang tidak terlalu banyak kontribusi dalam hidupnya, Mas. Dia harus sadar dulu dong ya. Betul. Apa yang nggak beres? Itu, Mas. Metakognisi namanya. Jadi, ternyata orang itu nggak selalu punya metakognisi loh, Mas. Jadi, metakognisi itu tahu bahwa saya tidak tahu atau tahu bahwa saya tahu. Nah, orang itu kalau saking gobloknya, Mas. Ya, Mas, orang yang tidur sangat lelap itu tidak tahu bahwa dia tidur loh, Mas. Iya. Nah, orang gobloknya banget tuh tidak tahu kalau dia goblok loh, Mas. Nah, jadi ini ya, kalau Anda tidak tahu apa yang harus diperbaiki, maka susah untuk mengalami perubahan. Saya bantu ya, apa yang harus diubah? Teknis apa non-teknis? Non-teknis itu ya vibrasi lah, pikiran, mindset, dan sebagainya. Teknis, contohnya aksi. Kalau dia orangnya pemalas, malas bekerja, malas berusaha, ikhtiarnya lemah, lalu dia sibuk nguplek ngeberesin ini, dia akan mengatakan bullshit, aku sudah belajar macam-macam video di Ngaji Roso, kok tidak ada impact. Ininya yang nggak beres kok. Atau sebaliknya, aku udah kerja sebanting tulangku sampai pecah semua, aku banting-banting. Ya kan? Kok nggak ada perubahan? Yang nggak beres ini kok. Nah, ini yang harus tahu dulu, apanya yang harus diubah. Gitu Mas ya. Oke? Nah, kemudian
Setelah tahu apanya, kenapa ini perlu saya ubah? Itu harus punya reason, punya alasan. Nah, yang menarik Mas ya, misalkan ada orang saya tanya, kenapa kamu ingin hidupmu lebih baik? Dia akan jawab, karena begini. Itu bukan why yang saya maksud. Karena ini harus mencari grand why. Mas, motivasi terdalam itu justru ketika orang itu sudah tidak bisa lagi menjawab. Nih triknya gini, jadi kayak misalnya gini, Mas Hendra nih ingin cari grand why. Kenapa ya aku harus punya 1 M sebulan? Karena gini, kenapa ya kok begitu? Jadi di layer ditanyakan terus, jadi gini. Bentar. Aku pernah ikut pelatihan, mahal. Diajarin momen untuk jeda dan kemudian menginterogasi diri. Pakai pertanyaan. Oke. Kenapa aku susah take off? Kenapa aku susah take off? Kenapa aku terus Iya, aja. terus. Ya itu tuh jelasin kenapa disuruh kayak gitu. Nah, gini. Cuman kalau dalam konsepnya Mas Hendra tadi kan mencari kenapa sebab ya. Karena gini Mas, karena orang tuh berlayer-layer. Nah, Jawaban di permukaan itu belum tentu menjadi jawaban yang sesungguhnya. Jadi harus dikupas bawang supaya ketemu jawaban yang paling dalam. Karena yang paling dalam itulah yang penggerak aslinya. Yang di permukaan itu cuma riak-riaknya. untuk ketemu Nah, akar layernya gitu. Betul, ya. itu harus dicari layernya. Ya kayak misalnya gini, Mas, kalau saya gini Mas, kalau seneng itu berarti power kan Mas, energinya besar. Iya. Oke, berarti kalau saya nyolong lalu bahagia, senang, berarti power dong Mas. Kalau kita lihat di permukaan, iya, dia nyolong, dia senang, berarti power dong, vibrasinya gede. Loh, tapi kan orang yang nyolong ini kalau kita kulitin, apakah kamu akan menginformasikan kepada sekeliling tetanggamu bahwa kamu nyolong? Enggak, kenapa? Malu. Ada rasa malu di situ. Terus apa lagi? Takut ketahuan. Di balik kata senang itu sebetulnya ada emosi-emosi lain yang melatari yang hanya diketahui kalau kita gali. Nah, true answer itu di dalam Mas. Sangat dalam. Dan itu justru jawaban sesungguhnya. Jadi, orang yang saking cintanya, itu malah susah bilang I love you, Mas. Playboy yang cintanya cuma di permukaan tuh I love you bla 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 ke sana sini karena nggak pakai rasa. Jadi ketika balik ke sini Mas, ya jadi kalau kita mau cari grand why ini, kenapa ya aku harus ekonominya lebih baik? Karena aku ingin membahagiakan istriku misalkan. Itu layer pertama. Itu nggak boleh berhenti sampai situ. Tanya lagi. Alasannya kenapa aku ingin istriku bahagia? Tanya lagi Mas. Sampai kapan kira-kira? Sampai nggak punya kata-kata dan tinggal emosi bahkan menangis. Kalau belum sampai tek nggak bisa jawab, blank, emosinya keluar, belum ketemu. Karena itu grand why. Pure energy, only emotion di situ. No words. Berarti apa? Saking alasannya nggak bisa dijelasin. Dan sesuatu yang kadang nggak tahu penjelasannya apa, itu seringkali yang membuat kita bergerak. Nggak tahu kenapa. Karena Mas, selama masih kita bisa definisikan, itu nanti kita bisa bantah dengan logika dan akhirnya membuat kita nggak bergerak. Tapi udah emosi yang semacam tadi, nol, nggak ada kata-kata yang bisa mewakili. Nah, itu metode ini yang sering dipakai untuk grand why. Ada orang Mas, nge-give banyak. Ini nih mungkin dia tersentuh juga dengan kalimat itu tadi. Yang gitu. mana tadi? Yang ini tentang grand way itu tadi gitu. Iya. Jadi aku kayak merasa, ya Allah Mas Arif ya, ilmu kayak gini dibagi cuma-cuma di ngaji. Padahal udah dibilang nggak usah nge-give ya, masih nge-give iya, ya? malah nge-give-nya banyak. Berarti dia memang dapat manfaat berarti Mas? Enggak, makanya aku sampai berpikir, ini kayaknya teman-teman di Ngaji Roso yang pengen memperdalam keilmuannya Mas Arif, pengen privat one on one, yang pengen dapat 100 juta pertama tiap bulan, nanti WA aku kasih nomornya Mas Arif ya. Silakan. Ini aku sebagai wujud terima kasihku, karena aku merasa senang sekali gitu denger materi ini ya. Itu aku nggak dapat sebelumnya gitu. Iya, iya. Karena ini Mas yang aku juga pakai ya. Kenapa ya? Gini Mas, kalau orang itu masih bisa jawab, berarti motivasinya tidak akan bertahan lama. Misal gini Mas, misalnya Mas Hendra ingin nah ini nanti ditanyain aja. Kenapa kamu kok mau bareng Hendra ini? Iya. Jawab sampai nggak bisa ngomong apa-apa, ada emosi. Wis Mas, pokoknya aku pengen bareng jenengan. Dia nggak bisa mengungkapkan, itu berarti udah ketemu motivasinya. Selama dia masih
bisa ngejelasin panjang lebar bla bla bla. Semuanya hanya rekayasa di tingkatan sadar. Oke. Nah, dia harus menemukan grand why ini. Yang justru no words. Tak terlukis. Soalnya kalau coba nanti orang yang pada live ini kalau ditanya, kenapa Mas saya ingin banget memperbaiki, saya pengen banget nikah misalnya, atau saya pengen banget memperbaiki penghasilan saya. Terus saya tanya, kenapa? Ya supaya bisa mencukupi kebutuhan anak istri saya. Kesannya motivasi. Belum, Mas. Harus cari terus sampai dia tidak bisa jawab. Tanyakan ke diri sendiri kalau Anda bisa. So, aku yakin besoknya motivasinya gede banget. Praktek ya, teman-teman. Praktek, ya. teman-teman, Praktek semuanya. Karena itu ya. bisa ditanyain oleh orang atau bisa ditanyakan ke diri sendiri. Nah, lebih memudahkan Mas, supaya gampang. Jangan hanya di pikiran nih, kayak misalnya Mas Hendra. Kenapa ya aku gini terus gini. Jadi kita tidak bisa memetakan jawaban kita. Lebih bagus kalau ditulis seperti self-talk gitu. Hendra, jawabannya apa? Pertanyaan apa? Ditulis. Ketika ditulis, itu bisa deep banget. Mas tahu nggak Mas? Banyak orang ngetik di WA saya persoalan mereka. Seringkali karena sibuk, seringkali karena ya terlalu panjang, nggak saya baca. Sampai akhirnya berminggu-minggu baru sadar itu belum dibalas. Saya baca baru mau saya jawab. Sorry, saya baru baca, saya mau jawab. Terus alhamdulillah Mas sudah nemu solusinya. Dan kejadian kayak gitu, nggak cuma 1, 2, 10 kali. Ternyata Mas, ketika orang itu menuliskan persoalannya kepada orang lain, dia itu keluar dari persoalan itu dan dia itu di atas persoalan itu bisa lihat. Jadi kuncinya tuh tulis persoalannya, lalu dengan cara itu dia kan jadi gini Mas, tadinya masalah di sini. Kalau dituliskan jadi di luar. Nah, akhirnya dia dengan masalah itu kan terpisah. Sehingga POV dia itu lebih tahu harus ke mana. Jadi kata kuncinya nulis. Makanya aku sekarang Mas, nulis. Loh, ngaji Rasul ini, tema-tema materi ini emang sebelumnya nggak aku oret-oret dulu. Aku simulasi, nanti Hendra bakal nanya gimana. Itu sudah aneh dulu, sehingga aku tahu deep-nya gimana kira-kira. Wawancara ngaji Rasul ini bahkan itu penting banget buat aku ini loh Mas. Bahkan ada tamu spesial aja nggak dibatalin. Serius aku nggak bluffing ya. Iya. Aku tuh sampai istriku ngomong, kamu tuh perasaan gini, kalau kamu ngajar tuh katakanlah 100%, 1000%. Kenapa kamu kalau wawancara Hendra kayaknya di atas itu energinya? Seneng banget, nggak tahu Mas. Serius. Aku pun sama, serius. Luar biasa. Jadi makanya kenapa aku betul-betul ingin dapat, mungkin juga karena feedback dari teman-teman yang kayak gini komen-komen dapat manfaat, itu jadi charge buat saya juga. Luar biasa nih. Hampir 1000 teman-teman ini yang menyaksikan Mas Arif. Gitu Mas. Oke, menarik. Lanjut dong. Oh iya, belum selesai ya. Itu tadi sama mana? Why? When? Kapan Mas? Ini soal timing. Itu perlu digali juga ya? Bagian ini yang paling nggak bisa digali. Oh. Tapi bagian ini yang paling menentukan. Mas, saya pernah ikut sebuah seminar. Orang-orang sukses terkaya di dunia itu di riset. Kenapa mereka bisa bikin perusahaan sehebat itu? Ada tempatnya, produknya, dan sebagainya. Yang menarik adalah faktor penentu paling utama itu timing, Mas. Mas, contoh Gojek. Gojek itu kalau di launching terlalu cepat, ya nggak jalan. Karena kalau terlalu cepat, handphone masih mahal, internet masih lambat. Tapi kalau terlalu terlambat, nanti ada aplikasi lain yang sudah duluan. Jadi kan Gojek ini harus keluar pada timing yang pas banget. Sekarang. Oke? Semua CEO itu mengatakan timing ngaruh banget. Ketika ditanya, dari mana Anda tahu bahwa harus sekarang atau bulan depan? Nggak tahu. Dah. Ini wilayah intuisi, Mas. Mas, aku tuh kan punya guru yang selalu ngajarin aku untuk membedakan mana hasil produk akal dan mana produk intuisi gitu. Dan aku setiap ke sana nggak pernah lama, paling lama ya 2 jam gitu ya. Dan tahu nggak Mas? Jadi memang nyata ya bahwa sesuatu kalau produk intuisi itu biasanya tuh lebih langgeng, dan aku yang terbaru di Ngaji Rosa tuh punya blueprint jiwa. Itu tuh sampai kewalahan tuh. Tim, aplikasi, dan lain sebagainya tuh 1 hari tuh bisa 50 lebih ya Bib ya? 50 lebih gitu. Tapi tuh aku ngerti sekarang mana produk akal dan produk intuisi. Sekarang gini, Mas Indra ngerti, bisa ngejelasin ke orang nggak? Nggak bisa. Ngejelasin ke orang susah, apalagi bikin dia kayak kita. Dorongannya nggak bisa. Aduh, gila. Nggak bisa, itu masalahnya. Jadi intuisi itu
dia dibilang, makanya di situ katakan timing adalah penentu, tapi timing ini nggak bisa dijelasin logikanya gimana. Tapi percaya sama saya ya, umur 40 ke atas kita baru sadar keputusan kita terbaik selalu berbasis intuisi. Cuman intuisi itu bukan berarti terus tidak ada logika ya. Iya. Jadi logika yang sepersekian detik loh. Jadi kayak, Ronaldo itu tahu bahwa dia harus ngoper atau tidak. Itu kan tidak terus datang ujuk-ujuk melalui latihan, melalui gitu. Jadi sepersekian detik dia kayak bisa ngukur sudutnya sekian, lengkungannya sekian, tenaganya sekian joule. Jadi intuisi itulah kombinasi sadar tidak sadar, logik tidak logik, dan tepat loh Mas. Gini, kenapa timing itu penting Mas? Ingat, ada ruang, ada waktu. Kan ini 3 dimensi, 3D, ini dimensi keempat kan? Iya. Makanya, dan banyak para ilmuwan fisika sekarang tidak memisahkan ini. Makanya dia bilang space-time dimension. Ruang waktu itu nggak boleh dipisah. Karena itu satu kesatuan. Nah, banyak orang ambil keputusan hanya layak di ruang, waktunya enggak. Atau layak di waktu, nggak layak di ruang. Intuisi itu, Mas. Ruang waktunya pas. Bisa timingnya tepat. Sekarang, katakanlah blueprint jiwa tadi. Tapi kalau Mas Hendra tahun kemarin, belum tentu. Itu lagi mutuskannya di Starbucks lagi makanya. ya. Terus kemudian kalau 1 tahun lebih lambat, belum tentu jalan juga. Iya Mas Arif. Itu yang saya bilang, timing itu ibarat kayak kita itu betul-betul presisi. Mas. Nah ini, para CEO itu ditanya, how do you know that this is the time? Nggak tahu ya. I don't know. Apa yang bikin kayak gitu ya? Nah, itu bagian ini, sorry to say, Iya. ini penting banget, Mas, untuk momentum perubahan. Jadi gini, Mas, banyak orang tuh sebenarnya udah lengkap semuanya, pas timingnya salah. Dia terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi terlalu cepat pun salah, terlalu lambat pun salah. Tapi lebih mending terlalu lambat dibanding terlalu cepat. Lucu ya? Karena kalau terlalu cepat, itu terlalu prematur, dia belum siap secara sumber daya. Kalau terlalu lambat, sumber dayanya sudah siap, cuman sudah tidak sesempurna pada titik awal. Iya. Oke ya. Nah ini kemudian apa nih? When? Di mana? Penting banget Mas. Di mana ini? Makanya saya pernah ngomong, kalau Anda itu kebingungan, harus mutusin apa, jalan hidup Anda kemana, kerja apa, bingung. Maka aku menawarkan satu cara, dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang. Tentukan dulu tempat di mana Anda merasa paling yes itu ke situ deh kayaknya. Jadi kayak gini, aku udah lulus kuliah nih, kemudian bingung, aku kemana ya, kerja apa ya? Kan kebanyakan orang langsung mikirnya ke sana. Nah, aku sering kasih saran, kalau Anda bingung, Anda tetapkan dulu kotanya di mana. Banyak orang kan salah, kayaknya aku kerja di Jakarta deh, di sana. Itu hanya pertimbangan itu. Kayaknya kok aku pengen ke Bali ya. Itu dulu. Di mananya Anda tuh harus cocok dulu. Di mananya ini loh, Mas. Aku punya pengalaman soal tapi itu tidak terkait di mananya itu nanti ada bukan Mas. Nanti ada kaitannya. Di mananya ini akan mengantarkan Anda akan ketemu siapa. Yang menjadi titik di mana kita itu berubah. Mas sebenarnya setiap dari kita tuh kayak dikirim satu nabinya masing-masing. Jadi kalau nabi ini ditukar itu nggak jalan Mas. Nabi Muhammad diutus zaman Nabi Musa nggak bekerja juga. Jadi kayak orang itu punya nabinya sendiri-sendiri. Jadi semacam orang nggak dengerin omonganku, tapi bisa jadi lebih dengerin TVB. Atau orang nggak masuk sama TVB, dengerin aku. Nah, kita tuh sebenarnya nyari orang yang paling pas buat kita untuk menciptakan momentum itu. Yang seringkali ini relate dengan di mananya ini. Mas, soal misalnya soal pekerjaan gitu ya. Iya. Kalau pola aku tuh kan, aku nggak mau tahu ya. Pokoknya gimana pun juga, aku nanti nikah itu milih. Bingung milih gitu, sorry, bukan bingung nyari gitu. Wah, ini nih. Aku nanti kerja ya, itu bingung milih, bukan bingung nyari gitu. Itu sudah kayak jadi identitasku ketika waktu masih. Berarti kan asumsinya bukan tidak ada, tapi terlalu banyak pilihan malah. Lebih mending kayak gitu dong, di mana nggak ada. Iya kan, daripada kita bingung nyari gitu kan. Iya. Nah, pertanyaanku, bagaimana ketika kemudian anak muda dia sudah sering melakukan self-talk seperti itu. Apakah itu juga self-talk yang gimana? Yang kayak Mas Hendra tadi? Iya, apakah itu beda dong dan lain sebagainya, atau sebenarnya asal konsisten dan diyakini menjadi sebuah belief sistemnya itu pasti nggak masalah. Nggak masalah. Jadi
itu kan sebenarnya kayak semacam asumsi di balik keyakinan, Mas. Jadi keyakinan itu berlayer-layer. Dan seringkali nggak sadar. Ini pernah diperagakan sama guru saya yang sampai hari ini menjadi acuan saya dalam mengajar. Namanya Pak Sukarso. Waktu saya itu jadi asisten riset dosen UGM, saya bingung tentang sebuah persoalan. Nanyanya itu malah, kamu tanya Pak Sukarso. Pak Sukarso dosenku. Karena pinter banget Mas orang itu. Iya. Jadi kalau ngajar itu gini, ini contoh. Ini untuk menjawab pertanyaan Mas Hendra. Dia ngajar nggak textbook, ujiannya open book. Jadi kalau ngajar gini contohnya. Waktu itu masih pakai kapur ya. Ini kapur nih. Pak Sukarso ngomong gini, ini kapur ya. Kalau saya jatuhkan, kira-kira kapurnya patah tidak? Ya. Kalau saya jatuhkan, kapurnya patah tidak? Patah, Pak. Oke, patah. Terus dia kayak gini, Mas, jatuhinnya. Iya. Ya, terus ketika dijatuhin nggak patah. Iya. Loh, Bapak kok jatuhnya dari titik itu? Loh, siapa yang memberi asumsi Anda dijatuhkannya dari sini? Nah, semua keyakinan itu berawal dari asumsi nggak disadari gitu loh. Jadi, artinya kalau misalkan Mas Hendra itu punya sebuah asumsi di balik sebuah keyakinan, kan keyakinannya bisa dikatakan cari kerja itu gampang. Tapi asumsi itu lebih ke, aku tuh orangnya memang nanti akan kebingungan milih siapa. Itu asumsi, bukan keyakinan, Mas. Asumsi itu lebih kuat. Kenapa? Keyakinan dibentuk dari anggapan, dan anggapan itu asumsi. Akarnya. Jadi cara kita membuat anggapan itu lebih utama dibanding keyakinan itu sendiri loh, Mas. Loh, apa yang kita anggap benar kan hasil dari anggapan. Nah, jadi kalau kita itu membuat orang membiasakan diri melakukan anggapan-anggapan yang akan memungkinkan dia menciptakan keyakinan yang memberdayakan, nggak apa-apa, Mas. Tetapi kan dari situ kemudian kita bisa mengambil sebuah konklusi bahwa orang itu ketika kemudian cerdas, dia hanya akan berbicara, bercanda, berkata-kata sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya. Sebenarnya kan bisa pakai rumus itu, khususnya anak-anak yang masih muda-muda gitu. Iya, cuman memang persoalannya kan gini, Mas ya. Maksudnya gini, kalau seandainya Hendra ini direset hidupnya, tapi keingatannya masih Hendra yang sekarang, itu akan jadi remaja yang kayak gitu. Tapi masalahnya, remaja-remaja, gini Mas, saya itu ketika masih remaja, otakku nggak kayak gini masalahnya. Jadi yang nggak nyanda untuk itu yang jadi masalah tuh. Oke. Penampangnya kita tuh nggak cukup. Makanya kalau di dalam anime-anime genre isekai itu kan reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya dan dia membawa ingatan sebelumnya. Dia tuh masih bayi tapi ingatannya sudah umur 40, Mas. Makanya ilmunya hebat sekali. Nah, masalahnya adalah banyak orang kan dari kayak nol, jadi nggak ingat apa-apa. Jadi agak susah dikondisikan kayak gitu. Walaupun kalau ditanyakan bisa nggak? Ya mungkin saja. Ya. Tapi pertanyaannya jarang remaja yang bisa kayak gitu. How-nya? Oh, Who tahu ya Mas ya. Jadi gini, Who itu tadi bicara tentang biasanya kita tuh akan setelah menetapkan kita di mana tadi akan ketemu siapa, Mas. Kalau diinget-inget ya Mas ya, setiap dari kita tuh akan ketemu orang yang menjadi momentum kita tuh akhirnya tercerahkan loh Mas. Orang awal, orang pertama kali yang ibaratnya menyuntikkan Hendra, kamu tuh cocok jadi YouTuber gitu. Orang itu hanya ngomong kayak gitu, ketemu di kota itu. Setelah itu Hendra ya nggak perlu di situ juga. Jadi kita tuh harus mencari sebuah tempat untuk ketemu sesuatu. Makanya Nabi pun disuruh hijrah. Loh, Tuhan itu tidak memotivasi Nabi Muhammad ketika Mekah susah ditaklukkan loh Mas. Coba bayangin kalau Tuhan tuh Allahnya motivator. Allah Allah motivator. Ya Tuhan, ini kok Mekah susah sekali ditaklukkan. Kamu pasti bisa Muhammad. Bisa Muhammad. Enggak kan? Muhammad, hijrah. Suruh pergi. Artinya, ada momen juga kita tuh harus menentukan hijrah kemana. Tapi pertanyaannya, kenapa ke Madinah? Coba, kalau waktu itu Nabi Muhammad hijrahnya nggak ke Madinah, ceritanya beda. Kemana nih menentukan? Karena di sana akhirnya dia ketemu pedagang lah ini. Yang akhirnya menjadi balanya dia, teman-temannya dia. Jadi kita hanya perlu menemukan satu orang ini. Bisa jadi juga bahkan nemu jodoh itu juga di mananya ini. Mas, kalau aku nggak di Purwakarta, aku nggak ketemu Zakia. Iya. Ini tuh di mana ini menentukan who-nya ini nanti. Ya. Nah terakhir baru how gampang Mas. Ini mah kita abaikan saja. Karena cara-cara ini sudah sering dibahas. Tapi kalau orang ininya belum punya ini pun dia nggak punya momentumnya. Iya. Jadi itu prinsip-prinsip dasar yang paling utama dalam momentum transformasi hidupnya seseorang harus digali layer-layer. Menariknya adalah Mas, untuk mengenali siapa ini itu juga butuh intuisi.
Ini sementara nggak dijawab. Jadi gini, Mas, kayak kita pernah kan Mas ngalamin, aku cocok karo wong iki, aku kudu sinau karo wong iki. Aku kudu kenal karo wong iki. Orang ini yang nanti akan men-trigger kesadaran kita loh. Nah, cuman kita tahu bahwa dia itu paling pas buat kita. Ini yang sering kali didinai oleh orang. Bahkan temanku rela meninggalkan semuanya hanya untuk itu. Gara-gara ketemu pertama kali, intuisi udah aku ikut bapak aja. Iya. Aku nggak mau kuliah, nggak apa, aku ikut bapak aja. Itu. Nah, itu kan susah Mas dijelasin reason. Kalau caranya Mas Arif untuk mengasah itu gimana? Gini, sebagai orang yang logikanya kalau di tes sidik jari mentok di atas rata-rata, itu aku kesulitan sekali, Mas. Aku kesulitan sekali. Cuman aku ketolong di sini. Karena aku logikanya kuat, sehingga aku juga meragukan kenapa setiap pengambilan keputusanku berdasarkan logika juga tidak menjamin itu akurat. Dan hal-hal yang aku tetapkan tanpa melalui basis logika kok kadang benar. Sehingga dari situ akhirnya aku mulai berlatih untuk tidak logis dari titik logika. Jadi, untuk melatih ini kita harus tahu kita ada di mana. Kan pendulumnya antara logis, tidak logis, TL. Nah, yang ideal intuisi kan di sini. Aku tuh dulu terlalu di sini, Mas, sehingga kudu berlatih ke sini biar di tengah. Nah, ada orang yang terlalu begini, dia harus ditarik ke sana supaya berada di tengah. Harus tahu posisinya dulu di mana. Cuman caraku gini, Mas, intuisiku tuh semakin tajam setelah aku menikah dengan Zakiah. Istri saya tuh intuisinya tajam loh, Mas. Ya buktinya dia juga menerima Arif RH ketika ngelamar, itu kan intuisinya tajam. Karena aku tanya ke istriku, apa keberhasilan kamu yang paling luar biasa? Ya aku memutuskan untuk menerima lamaranmu, itu keputusan terbaikku. Nah, banyak wanita gagal di sini, Mas. Mas, waktu aku melamar Zakiah, aku belum sekaya ini. Kalau Zakiah saat itu melihat aku di saat itu, ya mungkin dia nggak ada reason untuk menerima aku. Iya. Cuman dia pakai intuisi. Nah, ketika aku menikah dengan Zakiah, kan ada percampuran energi kan, Mas ya. Yes. Sehingga Pak, aku yang tadinya terlalu logis itu mulai ketarik ke sini, dan istriku yang di sini akan ke sana. Nah, akhirnya ketularan. Tapi ini juga balik lagi ke modal yang kita punya. Aku diukur pakai talent DNA, Mas. Ini menarik. Rare, very rare. Top 10 talentku, ya, top 5 apa ya? Aku tuh adalah orang yang sangat-sangat logis, tapi juga sangat-sangat intuitif, aneh kan? Padahal dua hal itu berseberangan banget. Iya, kontradiktif ya. Iya. Tapi gini Mas, kalau menurut aku, intuisi itu nanti akan dikenali melalui proses kita. Gini, sering dengerin aja video ngaji Roso, nanti lama-lama Anda tajam sendiri intuisinya. Gitu ya. Bener. Jadi Anda nanti terbangkitkan, karena intuisi itu hanya lahir setelah kesadarannya cukup sih. Benar. Paham. Aku nanti kayak aktif sendiri gitu loh, Mas. Oke. Yeah. Termasuk nama kitab ilmu vibrasi gitu ya. Itu kan orang sampai heran ya. Kitab ilmu vibrasi itu kan nggak murah, Pak. 500.000 tuh nggak murah lah bagi orang beli buku gitu. Tapi Ngaji Roso itu buku termahal di Indonesia loh, Mas, untuk ukuran buku. Ngaji Roso bawa buku itu dari Jogja, itu setiap bawa berapa aja, habis Pak. Habis. Makanya aku selalu pesan buat teman-teman nanti yang reuni, itu karena aku hari ini cuma bawa sekitar 50-an kali ya, 50-an buku. Jadi teman-teman mungkin bisa inden dulu kali ya. Nanti aku tanggal 22 ada acara di Jogja lagi, biar aku ngambil lagi. Karena mobilku nggak muat, ya. Karena bukunya besar banget, Pak. Ya. Tebal gitu ya. Udah tebal dikasih, apa tuh namanya? Box. Karena aku memastikan tidak rusak sih. Karena Mas Arif tuh terkenal sama preparationnya. Apa-apa tuh pokoknya itu. Yang aku memikirkan nanti kalian takutnya bukunya rusak gitu kan ketika dibawa. Jadi aku siapin box. Dan boxnya tebal kan gitu. Itu box kualitas paling bagus soalnya. Gitu. Itu buku keren. Direkom juga sama. Ya kayak judul kitab ilmu vibrasi itu kan juga. Ya iya. Itu tuh keren. Sekarang buku yang paling banyak dicari di Ngaji Roso adalah kitab ilmu vibrasi. Ya. Nomor 2-nya Holistic Life. Ya. Silakan guys, teman-teman, sahabat yang nanti tanggal 25 April di Hotel Platinum Tunjungan. Nanti bisa dapetin bukunya, buku Mas Arif RH ya. Oke, aku geser Mas. Kan ada ungkapan Mas, Tuhan itu kan menggunakan tangan orang lain untuk membantu kita. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menemukan di mana orang yang digunakan Tuhan tersebut? Kan tadi kan? Iya. Nah, ibaratnya gini deh,
Mas Dava, sebelum Anda ketemu Mas Hendra, kan nggak ngerti ilmu-ilmu kayak gini, Mas. Iya. Iya kan? Pertemuan Anda dengan Mas Hendra itu bukan sekedar pertemuan, tapi aku jadi tahu banyak orang, aku tahu pemahaman. Ini kan gara-gara hanya berteman dengan, ibaratnya kenal dengan satu orang bernama Hendra, kan gitu kan. Jadi kita ketemu siapa tuh ngaruh sekali dalam hidup kita. Aku ketemu Mas Hendra ketemu saya juga gitu. Nah, sebetulnya yang menarik adalah orang itu dekat sekali, Mas. Siapapun yang Anda cari, jodoh, orang yang mencerahkan Anda, orang yang akan membeli produk Anda semahal apapun, itu orangnya jaraknya dekat sekali dengan kita. Ada teori yang namanya 6 degrees of separation, Mas. 6 degrees of separation. Jadi 6 tingkat pemisahan kalau diterjemahkan. Jadi gini, Mas, hasil ininya, ibaratnya kesimpulannya gini. Dengan siapapun kita, bahkan Mas Hendra lagi di stasiun, lalu ada orang random lewat, nggak dikenal, jaraknya Mas Hendra ke dia maksimal hanya 6. Contoh, Tahu maksudnya. Mas, aku itu tidak kenal dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi aku yakin jaraknya tidak sampai 6. Kita lihat ya, Arif RH. Oke ya. Tidak kenal Prabowo Subianto. Iya. Tidak kenal, sama sekali belum pernah ketemu. Apalagi beliau kenal saya, jelas nggak mungkin. Iya. Kita lihat, ada nggak jaraknya 6? Nggak Maksimal 6. Lihat ya. Contoh ya. Hendra. 4 paling ya. Ya. Hendra ternyata kenal ajudannya Pak Prabowo. 4, Pak. Tuh. Oke, siapa lagi? Iya, bener. SBY. Nggak kenal? Muridku, suaminya itu adalah orang dekatnya SBY. Jadi kalau dari Mas Hendra ke saya kenalin ke dia, nggak ada 6. Nggak ada 6. Dan tahu nggak? Aku ke istriku, itu baru sadar, gini, kakaknya, salah satu kakak kandungnya istriku itu namanya Mas Hari. Itu sering ketemu waktu skripsi. Jadi pada waktu saya ngelamar, loh Mas, kita kan sering ketemu waktu nunggu dosen. Jadi sama-sama di kampus yang sama, tapi aku nggak kenal. Berarti kan, aku kenal dia, istriku itu sebenarnya jaraknya hanya 2 dari saya. Iya. Jadi Mas, udah nikah belum? Belum. Jodoh Anda, itu jaraknya maksimal hanya 6 dari Anda. Cuma 6 dari siapa? 6 dari siapa? Mas Hendra nih, ibaratnya gini. Hendra, katakanlah achievement yang ingin dicapai, katakanlah 2M per bulan. Nah, ya. Kan untuk bisa gini, Hendra mungkin harus ketemu dengan orang tertentu yang memicu menjadi daya ungkitnya dia. Orang ini, Mas, jaraknya maksimal hanya 6. Tapi dari mana kita nggak tahu. Orang ini tuh maksimal hanya 6 jaraknya. Jadi, ya sebenarnya yang perlu kita aware adalah layer pertamanya siapa ini. Dan artinya teman-temannya dia, kan? Ujung-ujungnya ke sini. Makanya kalau kita perhatikan, akhirnya kita jadi ngerti, yang penting itu sebenarnya kadang teman kita yang siapapun ini, jangan kita sepelekan, karena siapa tahu dia tuh punya teman yang orang itu sebenarnya adalah daya ungkitnya kita itu. Sip. Itu maksimal hanya 6, Mas. 6, Jadi ya. Kelihatannya memang kayak deket sekali, ya. Tapi masalahnya adalah 6 dari siapa, Mas? Loh, kan sebelum saya, nih Mas, ada hal menarik lagi. Aku beberapa kali lihat postingan di Facebook. Ada orang udah nikah, lalu setelah nikah itu punya album keluarga dijajarin. Ternyata ada foto di mana mereka tuh pernah satu frame. Jadi keluarganya dia waktu masih kecil, masih mainan bola gitu loh. Cepret, nah si ceweknya itu yang jadi istrinya itu di sana lagi mainan bola. Dan ada cepretan dari sebelah sana yang kelihatan si cowok, Mas. Dan itu terjadi berkali-kali, Mas. Dan itu bukan hanya kepada pasangan itu. Jadi sebetulnya, Mas, percaya sama saya, sebelum kita ketemu, kita sudah pernah di momen seperti itu. Bisa jadi kita pernah di stasiun. Mas Hendra satu kursi dengan aku, cuman nggak kenal kan? Gitu loh. Nah, sekarang gini, waktu aku belum kenal Mas Hendra, jaraknya berapa kira-kira dengan Mas Hendra? Loh, aku kenal Mbak Manda. Iya juga. Iya. Makanya nggak ada yang lebih dari 6. 6.
Aku pernah dengar pertama malah 5, sekarang 6. 6. 6 degrees of separation. Itu teorinya. Degrees of Ini yang membuat aku tuh jadi optimis, Mas. Sebenarnya orang yang aku cari, yang akan memicu kesadaranku, sebenarnya jaraknya hanya 6 dari aku. Nggak jauh kok. Cuma 6 dari siapa yang aku nggak tahu.